Balik lagi di channel gue, Coki Pardede, dan kali ini gue akan bikin konten yang baru. Terang aja gue nggak bakal Q&A, karena kayaknya bosen juga kalau gue bikin konten jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kali ini konten gue adalah gue akan menceritakan cerita horor, dan nanti cerita horor ini di sesi selanjutnya akan coba gue bedah secara logika. Karena konten cerita horor di luar sana banyak, tapi konten yang membahas cerita horor secara logika kan kayaknya belum ada. Jadi buat teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa di likes, dan jangan lupa komen, dan tonton video ini sampai habis untuk membantu engagement dan supaya iklan saya makin banyak. Kalau gitu langsung aja kita mulai kontennya. Gue akan cerita sebuah cerita horor, di mana cerita horor ini gue tidak menemukan ini originalnya dari mana, tapi ini gue yakini sebagai urban legend karena cerita yang akan gue ceritakan berikut ini punya versinya masing-masing di setiap daerah. Jadi gue akan cerita intinya, dan mungkin lo pernah dengar cerita horor ini dengan versi daerah lo masing-masing. Ceritanya adalah tentang sosok perempuan yang konon kabarnya suka mengganggu pengguna jalan yang sering melewati tempat sosok ini berada. Jadi ceritanya ini bervariasi tergantung daerah masing-masing, tapi cerita yang paling sering gue dengar adalah biasanya sosok wanita ini akan berhentiin taksi, dan sosok wanita ini akan naik taksi, dan sosok wanita ini akan ngasih alamat. Dan pada saat supir taksi ngikutin alamat yang dikasih, nanti biasanya sosok wanita ini selalu bilang seperti ini, "Pak, saya lupa bawa uang, saya boleh nggak ambil uangnya ke dalam?" Dan seperti biasa supir taksi kan pasti, "Oh iya, nggak apa-apa." Jadi si perempuan itu turun, dia masuk ke dalam rumah, dan supir taksi itu udah nunggu 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan sejam nggak keluar-keluar. Akhirnya supir taksinya itu karena penasaran, ini kok nggak keluar-keluar perempuan ini. Dia ngetok-ngetok pintu pagar rumah tersebut. Tok, 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 tok. Sampai akhirnya keluar ibu-ibu tua. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Supir taksinya bilang, "Iya, tadi kayaknya anak ibu lupa bawa uang, dia masuk ke dalam, terus saya tunggu, dia nggak keluar-keluar, mungkin anak ibu ketiduran." Ibu tuanya bilang, "Oh iya, maaf anak saya ngerepotin, berapa?" 50.000. "Ini Pak," dikasih 50.000. Dan akhirnya supir taksi, "Oh iya, nggak apa-apa, mungkin capek jadi ketiduran." Dan akhirnya ibu tuanya bilang, "Sorry ya, anak saya ngerepotin Bapak." Supir taksinya bilang, "Oh iya, nggak apa-apa, namanya juga masih muda." "Enggak, masalahnya anak saya meninggal 3 tahun yang lalu dalam perjalanan pulang setelah diwisuda." Jadi ceritanya ternyata si perempuan ini setelah wisuda dalam perjalanan menuju ibunya, perempuan ini mengalami kecelakaan. Jadi dia tidak sempat melihat ibunya setelah diwisuda. Dia tidak sempat membanggakan ibunya dengan oleh-oleh wisudanya. Itu cerita horornya. Dan gue yakin pasti lo semua pernah dengar cerita ini dengan versi lo masing-masing di setiap daerah. Nah sekarang mari kita bedah secara logika cerita ini. Yang pertama, gue amati biasanya setiap cerita horor itu selalu dimulai dengan kejadian yang tragis. Dalam cerita ini kejadian tragisnya ini adalah seorang mahasiswi yang setelah wisuda dia pulang menuju ibunya tapi kecelakaan. Biasanya selalu dimulai dengan cerita yang tragis. Tidak pernah ada cerita horor yang dimulai dari sesuatu yang tidak tragis. Alasannya simpel, karena kalau ceritanya atau cerita horor itu dimulai dari sesuatu yang bahagia, pasti tidak akan serem. Akan beda auranya kalau misalnya Anda mengatakan bahwa dulu di rumah ini pernah ada pembunuhan. Itu kan auranya serem. Setannya keluar juga bisa nakut-nakutin. Kalau misalnya dari cerita yang bahagia, kan nggak lucu kalau diceritain. Dulu di rumah ini, keluarga di sini sangat berprestasi. Anaknya kumlot, istrinya ibu-ibu teladan. Waduh, itu kita setan yang keluar apa pocong bawa piala, aku anak berprestasi gitu kan, agak susah. Jadi yang pertama, semua cerita horor punya satu kesamaan, selalu dimulai dengan cerita yang tragis. Tidak pernah ada cerita horor yang bahagia. Dulu di apartemen ini
Ada wanita karir yang karirnya cemerlang, tidak pernah ada tempat keluarga bahagia yang dihantui oleh hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut cerita, sosok wanita ini sering nyetopin taksi. Dan akhirnya sosok wanita ini karena dalam kehidupannya tidak sempat bertemu ibunya, dia selalu minta supaya supir taksi ini ke rumahnya gitu. Jadi ada unfinished business yang hanya bisa dia lakukan setelah dia meninggal gitu. Serem, gue akuin cerita ini serem. Tapi yang paling kasihan dari keegoisan sosok mahasiswi yang sudah jadi hantu ini, tahu siapa? Ibunya. Mungkin sekali dua kali ibunya sedih. Aduh, anakku kangen sekali dengan aku. Bahkan saat dia meninggal, dia masih bawa taksi ke sini. Sekali dua kali sedih. Lama-lama ibunya bangkrut karena taksi selalu datang. Pertama datang 50.000 nggak apa-apa. Kalau setiap malam 50.000, ibunya lama-lama stres. Begitu ada yang ngetok-ngetok jam 2 malam, tok-tok-tok, ibunya jadi terteror. Hah? Aduh, taksi lagi. Uangku habis gitu. Atau bahkan nanti kalau supir taksi di depan, permisi, ibunya nggak ada orang. Kita tidak tahu. Ini adalah contoh hantu bangsat. Karena dia malah menyusahkan ibunya. Makanya saran saya, kalau cerita ini nyata kepada sang ibu, tolong Anda pindah rumah. Supaya anak Anda itu alamatnya tidak update, ya. Jadi begitu dia ke sana, ternyata orang lain. Nah, ya. Atau buat ibu kalau misalnya tidak mampu pindah rumah, coba isi GoPay atau GrabPay atau OVO atau apapun supaya dapat promo, ya. Ini kalau kita bedah nih. Menurut gua ini tidak serem buat supir taksi. Kenapa? Karena supir taksi pasti akan berlomba-lomba mencari tahu di mana sosok mahasiswi ini ada. Kalau orderan sepi, sudah jam 11 malam belum ada orderan. Mana ya sosok mahasiswi? Itu pasti supir taksi akan muter-muter di situ supaya dia bisa mengangkut setan tersebut. Dan pasti cerita ini akan tersebar sehingga akhirnya bahkan ada 2 supir taksi yang saling berantem. Penumpang gua, sampai kayak Fast and Furious, sampai tabrakan. Ya, kalau kita pikir secara logika, banyak cerita atau sisi lain yang sebenarnya jadinya nggak serem gitu. Dan bahkan menurut gua ini adalah cerita komedi daripada cerita horor gitu. Kenapa anak ini kembali lagi kepada ibunya? Gue yakin pasti ibunya kalau bisa berbicara kepada anaknya, saya tahu kamu sayang ibu nak, tapi jangan balik lagi, duit ibu habis untuk bayar taksi, tolong jangan kembali lagi. Dan maksud gua, ini adalah definisi hantu anak durhaka. Sekian pembedahan gue secara logika, dan gue akan bikin konten ini lagi, tapi gue mengundang teman-teman untuk kirim cerita horor kalian. Coba kalian kirim cerita horor kalian ke email, nanti gue kasih emailnya di bawah sini ke email gue. Nanti gue akan cari cerita horor yang bisa gue bedah berdasarkan logika gitu. Karena kalau kita pikir-pikir cerita horor tuh banyak lucunya daripada seremnya sebenarnya kalau kita bedah pakai logika gitu. Kayaknya gitu aja kontennya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe konten gua. Dan jangan terlalu takut lah sama hantu-hantu gitu. Coba kalau Anda melihat putih-putih di atas pohon, atau Anda melihat mendengar suara-suara gitu, jangan langsung diinterpretasikan sebagai hantu gitu. Bisa saja itu hanya imajinasi Anda, atau bisa saja memang Anda yang pengecut bangsat. Karena kan kalau di pohon itu biasanya yang putih-putih itu biasanya ini apa, nangka yang di apa sih itu, tahu kan su? Nangka yang di itu, bangsat siapapun yang punya ide bungkus-bungkus nangka dengan kain putih, anjing lah, itu emang Anda ingin menyebar ketakutan di desa Anda. Ya udah gitu aja, sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya, bye bye.